Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almirah Aziz dengan NPM 1006061903192 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan mempresentasikan hasil mengenai spesies saya yang berjudul Studi Literatur Pengembangan Liposom sebagai Brain Targeting Drug Delivery System atau BTDDS. Pengembangan metode untuk pengaturan obat pada saat ini semakin dibutuhkan, terutama pada penyakit yang berkaitan dengan otak, di mana otak ini merupakan suatu organ yang sangat sensitif, sehingga dibutuhkanlah pengaturan obat yang menuju kepada targetnya secara langsung. Otak terdapat blood-brain barrier atau saluran darah otak, yang dimana inilah yang membuat pengaturan obat sulit untuk dihantarkan ke otak. Maka dari itu, transport yang dapat melewati BBB yaitu dengan menggunakan sistem vesikel yaitu liposom. Rumusan masalah yang saya gunakan yaitu bagaimana formulasi dan karakteristik sistem pembawa obat berbasis liposom yang dapat meningkatkan penetrasi obat melalui blood-brain barrier dan bagaimana pengaruh pengembangan sistem pembawa liposom terhadap penetrasi beberapa obat melalui blood-brain barrier. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana formulasi dan karakteristik sistem pembawa obat berbasis liposom yang dapat meningkatkan penetrasi obat melalui blood-brain barrier dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan sistem pembawa liposom terhadap penetrasi beberapa obat melalui blood-brain barrier. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu SLR, di mana studi literatur ini dilakukan dengan cara studi pustaka dari naskah-naskah yang telah dipublikasi berupa jurnal internasional sebagai sumber pustaka primer. Kemudian, formulasi dan karakteristik sistem pembawa obat berbasis liposom yang dapat meningkatkan penetrasi obat melalui blood-brain barrier. Yang pertama, terdapat DNA plasmid dengan komposisi liposom yaitu pegylated liposom dengan OX6 dan chorotaxin dan penyakit glioma pada target sel glioma. Kemudian untuk paclitaxel, liposom dengan RVG dan kolesterol kompleks dengan ukuran partikel 128,15 nanometer dan zeta potensial 15,55 mV untuk penyakit glioma dan sel target sel glioma. Kemudian rifastigmin dengan liposom ISS liposom dengan DDA between 80 dan PEG DSPE dengan ukuran partikel 47,8 nanometer dan zeta potensial yaitu minus 8 milivolt untuk penyakit Alzheimer dan targetnya sel Alzheimer. Kemudian miRNA oligonukleotida dengan liposom emas dengan modifikasi ApoE dan RVG ukuran partikel 20 nanometer dan zeta potensial minus 4 milivolt untuk penyakit glioblastoma dengan sel target sel glioblastoma. Kemudian doxorubicin dan vincristine dengan liposom modifikasi peptida T7 dan DA7R dengan ukuran partikel 95,87 nanometer dengan zeta potensial tidak dipaparkan. Kemudian untuk penyakit glioma dan targetnya sel glioma. Kemudian osnole dengan liposom dengan modifikasi transferin osnole dengan ukuran partikel 104,28 nanometer dan zeta potensial minus 6,95. Untuk penyakit Alzheimer dengan targetnya sel saraf otak. Kemudian, alfa tocoferol dan donepezil hidroklorida dengan liposom modifikasi TPPB14 ukuran partikel sebesar 105 nanometer dan zeta potensial plus 10 milivolt. Untuk penyakit Alzheimer dengan target sel saraf mitokondria. Kemudian, apolipoprotein, emimetic tandem dimer peptide dengan pegylated liposom dimodifikasi dengan ApoE-DP dengan ukuran partikel 76,1 nanometer, zeta potensial minus 0,16. Kemudian doxorubicin, liposom dengan konjugasi hyaluronik, acid dengan ukuran partikel 126,6 nanometer, zeta potensial minus 23,64 mV untuk penyakit glioblastoma dan targetnya sel glioblastoma. Kemudian docetaxel, transfer liposom docetaxel dengan target theranostic dan dengan dots kuantum ukuran partikel 182,5 nanometer dan zeta potensial minus 1,89 mV dengan penyakit kanker otak dan target reseptor transferin. Kemudian untuk pengaruh pengembangan sistem pembawa liposom terhadap penetrasi beberapa obat melalui BBB. Terbukti dapat menunjukkan bentuk subglobose dan memiliki toksisitas yang sangat rendah, meningkatkan pengiriman bertarget pada glioma, meningkatkan pengiriman melewati BBB, meningkatkan pengiriman sistemik pada tikus yang memiliki tumor glioblastoma, kemudian meningkatkan pengiriman obat otak dan kemanjuran pengobatan anti glioma, meningkatkan konsentrasi obat di seluruh sel darah otak, dapat mengurangi kerusakan memori dan mempengaruhi perkembangan Alzheimer pada tikus transgenik dengan lambatnya laju pembentukan plak A beta. Kemudian pegylated liposom dengan ApoE-DP efektif untuk kemampuan penerbitan otak dan permeabilitas PBB. Kemudian dapat meningkatkan serapan preferensial, memfasilitasi penghindaran lisosom terintraseluler. Kemudian menunjukkan pengiriman nukleotida jauh lebih tinggi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, formulasi dan karakteristik dari obat-obatan berbasis liposom sebagai pengantar obat sebagai brain targeting drug delivery system memiliki komposisi membran liposom yang dimodifikasi. Dan kedua, pengaruh pengembangan sistem pembawa liposom terhadap penetrasi beberapa obat melalui BBB bahwa liposom ini dapat berfungsi sebagai sistem pengantar obat baru dengan toksisitas yang rendah, efektif, dan biokompatibilitas yang baik serta dapat meningkatkan penetrasi BBB dalam pengantaran obat pada penyakit otak. Kemudian saran yaitu perlu dilakukan kajian lebih lanjut sediaan berbasis liposom sebagai pengantaran obat sebagai brain targeting drug delivery system pada penyakit-penyakit otak yang lebih kompleks. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.